Perang diplomatik berkobar, Rusia usir 10 diplomat negara Baltik. Hurrah! Perang diplomatik antara Barat dan Moskow telah meningkat secara signifikan setelah serangan militer Rusia di Ukraina. Sejumlah negara Eropa mengusir utusan Rusia. Terbaru, Rusia membalas dengan mengusir 10 dari Estonia, Latvia, dan Lithuania. Menyusul langkah serupa yang dilakukan negara-negara Baltik itu pada pekan lalu. Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya pada Selasa mengatakan bahwa pihaknya menyatakan protes tegas terhadap tindakan provokasional dan tidak dapat dibenarkan dari negara tersebut. Berdasarkan asal timbal balik, Rusia mengusir 4 pegawai kedutaan Lithuania, 3 pegawai kedutaan Latvia, serta 3 perwakilan Estonia, baik dari Moskow maupun Saint Petersburg, kata Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dikutip dari RT Rabu 30 Maret. Mereka diperintahkan untuk meninggalkan wilayah Federasi Rusia dalam jangka waktu yang sama dengan waktu yang ditetapkan untuk keberangkatan pegawai misi diplomatik Rusia di negara Baltik, kata kementerian itu. Pada 18 Maret, 3 negara Baltik mengatakan beberapa diplomat Rusia persona non grata, menuduh mereka melakukan tindakan yang diduga melanggar konvensi Wina tentang hubungan diplomatik serta menyebarkan disinformasi dan membenarkan tindakan militer Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia menanggapi pengumuman tersebut dengan mengatakan bahwa semua pengusiran diplomat Rusia yang tidak berdasar akan mendapat tanggapan yang tepat. Terlepas dari peringatan ini, Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkēvičs mengatakan bahwa pihak berwenang Rusia mengusir diplomat negaranya secara tidak adil. Pengusiran baru terjadi setelah Rusia memerintahkan 3 diplomat Slovakia untuk meninggalkan Moskow dalam waktu 72 jam sebagai tanggapan atas pengusiran diplomat Rusia dalam jumlah yang sama oleh negara itu. Bulan ini beberapa negara lain mengambil langkah serupa. Polandia mengusir 45 diplomat, hampir 3/4 dari jumlah total misi diplomatik. Alasannya sama, dicurigai melakukan spionase. Pada hari Selasa, Belgia, Irlandia, dan Belanda bersama-sama mengumumkan pengusiran lebih dari 40 diplomat Rusia dari negara mereka. Bukan hanya nuklir, Rusia, Cina dicurigai siap terjunkan Yajus dan Majus. Tidak hanya nuklir, senjata biologis dan robot, negara-negara komunis seperti Rusia dan Cina dituding siap menghidupkan tentara biologis untuk berperang yang dianggap Yajus dan Majus oleh Amerika Serikat dan Israel. Pemerintah Cina yang dicurigai memiliki tentara bioteknologi super dengan teknologi biologis. Para peneliti dari Gemstone Foundation telah mengklaim bahwa teknologi secara kemampuan telah ditingkatkan secara biologis. Mereka mengatakan para ilmuwan Cina sedang melihat potensi bioteknologi di medan perang masa depan. Ini adalah inovasi baru untuk pengeditan gen yang dapat mencakup teknik seperti menumbuhkan organ mirip manusia, menurut Israel 365 News. Ide tentara tambahan dapat dianggap sebagai Yehezkiel seperti tertuang dalam Alkitab, tulis situs web Israel itu. Dalam perang Yajus dan Majus pra-Mesias ada referensi tentang apa yang dapat dipahami sebagai perang termonuklir global, klaimnya. Bagian itu menyebutkan seorang raja yang tingginya mencapai 13 kaki dengan perang yang dilakukan oleh tentara raksasa yang bahkan mungkin telah ditingkatkan secara genetik. Para peneliti di Gemstone Foundation menulis pada akhirnya kemajuan bioteknologi saat ini mungkin terbukti revolusioner dan implikasi strategisnya baik untuk kedokteran atau militer atau daya saing nasional agregat baru saja mulai dihargai. Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat John Ratcliffe membuat klaim tersebut dalam sebuah editorial surat kabar. Dia menyebut Cina merupakan ancaman terbesar bagi Amerika Serikat. Dalam editorial WSJ,
Ratcliffe menyebut sebelumnya upaya intelijen Amerika Serikat berfokus pada anti-terorisme dan Rusia. Namun belakangan ini, Amerika Serikat mengalihkan sumber daya mereka untuk berfokus pada China. Kecerdasannya jelas, Beijing bermaksud mendominasi Amerika Serikat dan seluruh dunia secara ekonomi, militer, dan teknologi. Banyak inisiatif publik China dan perusahaan terkemuka hanya kamuflase dari aktivitas Partai Komunis Cina, tulis Ratcliffe seperti diberitakan The Sun. Dia menyebut intelijen Amerika Serikat menemukan China melakukan pengujian manusia pada tentara pembebasan rakyat. Hal itu dilakukan dengan harapan negara ini mengembangkan tentara dengan kemampuan yang bisa ditingkatkan secara biologis. Namun dia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai informasi tersebut. Beberapa waktu lalu, akademisi pernah mengangkat mengenai ambisi China menggunakan modifikasi genetik untuk meningkatkan kinerja tentara mereka di medan perang. Tahun lalu, sebuah makalah penelitian menguraikan rencana China menerapkan bioteknologi untuk meningkatkan kapasitas militernya. LPR adakan referendum Ukraina akan bergabung ke Rusia dalam waktu dekat. Referendum untuk bergabung menjadi bagian dari Rusia mungkin akan diadakan di Lugansk People Republic atau LPR atau Republik Rakyat Lugansk dalam waktu dekat. Kabar itu disampaikan langsung oleh Kepala LPR Leonid Paseching kepada wartawan pada hari Minggu 27 Maret. Saya pikir dalam waktu dekat akan diadakan referendum di wilayah Republik di mana orang akan menggunakan hak konstitusional mereka dan menyatakan pendapat mereka untuk bergabung dengan Rusia. Untuk beberapa alasan saya yakin bahwa inilah yang akan terjadi, ucap Paseching seperti dikutip Hops.id dari laman TASS pada Senin 28 Maret. Sebelumnya, intensitas pertempuran di Donbas mulai memanas sejak 17 Februari 2022 lalu. Saat itu Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, DPR dan LPR melaporkan serangan bom masif yang dilakukan oleh militer Ukraina selama beberapa bulan terakhir, serta menyebabkan kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban sipil. Kemudian, pada tanggal 21 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani sebuah dekrit berisi pengakuan kedaulatan DPR dan LPR. Di dalam dekrit tersebut juga berisi perjanjian persahabatan, kerjasama, dan bantuan timbal balik yang ditandatangani oleh pemimpin republik tersebut. Berdasarkan hal inilah kemudian Presiden Putin melakukan invasi terhadap Ukraina seperti yang ia sebutkan dalam pidato pada 24 Februari lalu.